Nama gue Rendra. Aku udah lama terbiasa jalan sendirian ke tempat-tempat yang katanya angker. Tapi dari semua gunung yang pernah kudatangi, cuma satu yang masih sering mampir di mimpi, Gunung Welirang. Bukan karena puncaknya, tapi karena sesuatu yang kulihat di lereng timurnya. Sesuatu yang, sampai sekarang, aku nggak yakin itu nyata atau cuma sisa ingatan dari tempat yang nggak seharusnya aku datangi. Waktu itu aku lagi ngerjain proyek dokumenter kecil buat kanal YouTube-ku. Tema utamanya legenda dan kisah mistis di Jawa Timur. Timku cuma 3 orang, aku, Nisa, dan Ardi. Kami udah keliling banyak tempat, dari Alas Purwo sampai Sendang Biru. Tapi kali ini tujuannya beda. Kami mau nyari tahu soal desa gaib di punggung Welirang, desa yang katanya kadang kelihatan bercahaya di malam hari dari arah Cangar. Orang-orang sekitar nyebutnya Desa Asuo. Menurut cerita, kadang penduduk Cangar lihat barisan lampu kayak rumah-rumah di kejauhan, padahal di situ nggak ada permukiman sama sekali. Beberapa orang bilang itu cuma pantulan sinar bulan di batu belerang. Tapi yang lain percaya, itu desa arwah yang muncul tiap malam tertentu. Aku, yang dasarnya nggak bisa diam kalau dengar hal-hal kayak gitu, tentu aja pengen buktiin sendiri. Kami sampai di Tretes sore hari. Udara dingin, lembab, aroma belerang kadang tercium samar. Di penginapan kecil, kami ketemu seorang kakek penambang belerang, namanya Mbah Gondo. Tangannya keras, kukunya hitam bekas kerja di kawah, matanya tajam tapi capek. "Kalian mau naik ke Welirang?" tanya beliau sambil nyulut rokok kretek. "Iya, Mbah. Mau ambil fotage buat dokumenter," jawabku. Katanya di atas itu kadang muncul cahaya kayak desa. "Heh, cahaya-cahaya itu, ya?" Aku mengangguk. "Kalau nanti kamu lihat lampu-lampu itu," katanya pelan, "jangan pernah dihitung, nak." Aku dan Ardi saling pandang. "Kenapa, Mbah?" tanya Nisa. "Karena yang itu nggak pernah balik. Jumlahnya selalu berubah, 12, 15, kadang cuma 1. Tapi yang hitungnya, besoknya hilang." Aku senyum, agak nggak percaya. Tapi entah kenapa, nada suaranya terasa jujur. Bukan menakut-nakuti, tapi peringatan dari seseorang yang tahu betul apa yang dia ucapkan. Besok paginya kami berangkat lewat jalur Cangar. Jalur ini jarang dipakai pendaki, katanya lebih curam dan sepi. Kabut menggulung turun, lembabnya nempel di kulit kayak embun yang berat. Beberapa kali kami lewatin bekas pos penambangan tua, papan lapuk, karung-karung belerang yang udah berubah jadi abu. Aku sempat rekam pakai kamera tangan. Nisa di belakang, bawa tripod. Ardi sesekali nyeletuk buat ngelucu, tapi makin ke atas, makin hening. Gak ada suara serangga. Gak ada burung. Cuma desis halus dari kawah kecil di kejauhan. Kami berhenti di dataran kecil menjelang sore. Kabut udah tebal banget, jarak pandang cuma 5 meter. Aku naikin drone, tapi baru beberapa puluh meter, sinyalnya langsung hilang. Di monitor cuma sempat muncul sekilas, bayangan cahaya-cahaya kecil di antara kabut, berbaris kayak lampu-lampu rumah. "Itu apa?" Nisa nyipit ngelihat monitor. "Kayak lampu obor," jawabku. "Tapi di sana kan gak ada rumah?" Aku diam. Karena di monitor, cahaya itu bergerak pelan, melingkar naik ke arah punggung gunung. Langit berubah kelabu tua. Udara makin dingin, kabut makin tebal. Tapi dari arah timur, samar muncul titik-titik kekuningan, kayak obor jauh di lereng seberang. Jumlahnya nggak pasti, tapi cukup banyak buat bikin merinding. Ardi berbisik, jangan-jangan itu yang dibilang Mbah Gondo." Aku buka kamera lagi, arahkan zoom ke sana. Kali ini lebih jelas, barisan obor bergerak perlahan, seolah bikin jalur menuju sesuatu di atas sana. Sekitar jam 8 malam, angin berhenti. Sunyi banget. Nggak ada suara daun, nggak ada serangga. Lalu pelan-pelan, dari kejauhan, muncul suara gamelan. Ritmenya lambat, halus, tapi jelas. Suara bonang, saron, kendang, dan nyanyian perempuan samar. Kami bertiga langsung saling pandang. "Kamu dengar itu, kan?" tanya Nisa, suaranya bergetar. "Iya," jawabku. "Tapi dari mana?" "Kayaknya dari atas." Kami keluar dari tenda. Kabut bergoyang pelan, udara bau dupa. Angin bawa wangi kayu terbakar dan sedikit belerang. Suara gamelan makin nyata.
Ardi sorot senter ke arah timur, tapi sinarnya mental, nggak nembus kabut. Aku ngerekam lagi. Di layar, cahaya-cahaya itu makin dekat, kayak arak-arakan orang bawa obor. Siluet tubuh-tubuh kecil bergerak di balik kabut. Aku maju beberapa langkah. Nisa narik jaketku. "Rendra, jangan dekat-dekat. Cuma mau lihat," jawabku pelan. Beberapa langkah lagi dan kabut di depan kayak terbuka sedikit. Di sela-sela itu, aku lihat atap rumah-rumah kayu, disinari cahaya obor. Ada orang-orang berpakaian putih pucat, berjalan pelan bawa sesajen. Di antara mereka, aku lihat seorang wanita muda berkebaya putih, rambutnya dikepang panjang, wajahnya samar tapi cantik aneh. Dia berhenti, menatap ke arahku. Senyum pelan, lalu bicara lirih. "Singo, kau akhirnya pulang." Suara itu lembut tapi dingin. Aku diam, gak tahu harus jawab apa. Sekejap kemudian, kabut menelan semuanya. Nisa narik tanganku, panik. "Kita balik." "Sekarang?" "Tadi kamu lihat?" "Lihat apa?" "Ada perempuan, Nisa." Dia manggil aku, Singo. Wajah Nisa pucat. Ardi cuma menatap, matanya kosong. Suara gamelan tiba-tiba berhenti. Lalu terdengar langkah kaki, banyak, dari arah yang sama. Kami buru-buru masuk tenda. Malam itu aku nggak bisa tidur. Di luar tenda terdengar suara orang jalan pelan mengelilingi kami. Kadang berhenti, lalu terdengar bisikan samar. Setiap kali aku pejam mata, aku dengar suara itu lagi. "Singo, kau sudah pulang." Pagi datang dengan kabut yang belum pergi. Langit pucat, matahari seolah nggak sanggup menembus awan. Aku keluar tenda. Jejak kaki kami masih ada, tapi di sekelilingnya juga ada jejak lain. Banyak, kecil-kecil, telapak telanjang. Semuanya mengarah ke arah timur. Ardi keluar, wajahnya kusut. "Ren, tadi malam ada yang jalan di luar tenda. Muter-muter." Aku dengar jelas. "Aku juga," kata Nisa pelan. Kayak orang berdoa. Aku pandangi jejak-jejak itu, dan entah kenapa, ada rasa aneh di dadaku. Campuran antara takut dan penasaran. Aku tahu seharusnya kami turun, tapi ada sesuatu di dalam diriku yang bilang aku harus terus ke arah itu. Kayak ada yang manggil. Kami lanjut jalan sekitar 1 jam. Kabut makin pekat. Udara makin panas, belerang makin menyengat. Di depan, samar terlihat pohon besar berdiri sendirian, batangnya hitam, cabangnya miring ke arah lembah. Di bawahnya ada jalan batu menurun, setengah tertutup semak, seolah udah lama nggak dilewati manusia. Dan di ujung jalan itu, di antara kabut, terlihat atap rumah-rumah kecil. Aku berhenti. Nisa menatap ke bawah, wajahnya tegang. "Ren, kalau ini benar-benar desa itu." Aku mengangguk pelan. "Kita harus siap dengan apapun yang ada di bawah sana." Aku tarik napas panjang. Di kejauhan, samar lagi terdengar gamelan, pelan tapi tetap jelas. Aroma dupa muncul lagi, kali ini lebih kuat. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, langkah yang akan kuambil berikutnya nggak akan bisa kuputar balik lagi. Aku melangkah ke depan. Sudah 3 hari sejak aku turun dari lereng timur Welirang. Tapi entah kenapa, rasanya seperti pikiranku masih tertinggal di sana. Setiap malam aku mimpi yang sama, kabut tebal, suara gamelan samar, dan lampu-lampu rumah kecil berderet di kejauhan. Kadang aku melihat wajah-wajah tanpa mata menatapku dari balik kabut itu. Aku bangun selalu dalam keadaan basah keringat, napas terengah, dan entah kenapa aroma belerang masih terasa di udara kamarku. Aku pikir awalnya cuma efek kelelahan, tapi setelah mimpi itu terus datang, aku mulai merasa ada sesuatu yang mengikutiku pulang. Hari ketiga sore, aku memutuskan untuk kembali ke base camp di Tretes. Kamera masih tersimpan di tas, kartu memorinya utuh, tapi anehnya file videonya rusak. Semua footage dari malam terakhir di gunung, saat aku tersesat dan melihat cahaya dari desa itu, tidak bisa dibuka. Formatnya berubah sendiri menjadi simbol aneh, seperti aksara kuno yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku bawa laptop ke warung kecil dekat pos pendakian, sambil nyalain rokok dan buka file satu-satu. Semua sama, rusak. Cuma satu file yang masih bisa diputar, video pendek berdurasi 13 detik. Di dalamnya,
Tanpa aku sendiri berdiri di tengah kabut, menatap sesuatu di depan kamera. Tapi bukan aku yang merekamnya. Suara nafasku berat, dan di belakang terdengar gamelan halus, seperti dari kejauhan. Lalu ada suara perempuan berbisik, pelan banget tapi jelas terdengar di telingaku. "Kau sudah melihat kami? Jangan berpaling, Rendra." Aku refleks menutup laptop dan hampir menjatuhkannya. Nafasku memburu. Sial. Suara itu masih terngiang di kepalaku bahkan setelah aku cabut dari warung itu. Di pos pendakian lama, aku ketemu sama seorang bapak penjaga jalur bernama Pak Darmo. Usianya mungkin di atas 60, kulitnya legam, tapi matanya tajam. Saat aku bilang sedang nyari informasi tentang desa di punggung gunung, dia langsung diam. Wajahnya berubah, dan ia pelan-pelan menatapku lama. "Nak, jangan asal sebut itu di sini," katanya pelan. "Kalau kau sudah pernah lihat, jangan kau cari lagi." Aku terdiam, tapi rasa penasaran menekanku. "Saya nggak sengaja, Pak." Waktu itu saya tersesat di lereng timur. Ada cahaya, saya pikir itu perkampungan warga. "Itu bukan kampung manusia," potongnya cepat. "Dulu, sebelum Welirang jadi seperti sekarang, sebelum penambang-penambang datang, di situ memang ada sebuah desa. Namanya Lembah Putih." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Jadi benar-benar ada, Pak?" Pak Darmo menghela napas panjang, lalu duduk di kursi bambu di depan pos. "Ada. Tapi sudah hilang lebih dari 100 tahun lalu. Desa itu lenyap dalam satu malam setelah gunung meletus besar. Tapi orang-orang tua percaya, desa itu tidak hancur, hanya berpindah tempat. Masih ada, tapi di dunia yang lain." Aku merinding mendengarnya. Mereka bilang, siapapun yang tersesat di jalur tertentu saat kabut turun, bisa melihat cahaya dari Lembah Putih. Kalau kau mendekat, maka kau akan melihat desa itu seolah nyata. Ada orang-orang, ada suara gamelan, ada bau masakan. Tapi itu jebakan, Nak. Sekali kau melangkah ke tanahnya, mereka akan menganggapmu sebagai salah satu dari mereka. Aku menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa saya bisa keluar, Pak?" Pak Darmo menatapku lama, lalu menjawab pelan. "Mungkin belum waktunya." Malamnya aku menginap di penginapan kecil dekat pos. Hujan turun deras, dan suara angin dari hutan terdengar seperti bisikan. Aku duduk di depan jendela, memandangi gunung yang diselimuti awan. Lalu tiba-tiba listrik padam. Gelap total. Aku nyalakan senter dari HP, tapi layar HP-ku berkedip sendiri. Lalu muncullah notifikasi aneh. Video recovered, lembah_putih, MOV. Aku gemetar. File itu sebelumnya rusak, tapi sekarang muncul lagi. Aku tekan play. Gambar kabur. Aku melihat diriku sendiri lagi, tapi kali ini aku berdiri di depan sebuah gerbang batu besar dengan tulisan Lembah Putih di atasnya. Di belakangku, ada sosok perempuan berambut panjang berdiri diam, hanya siluetnya terlihat. Suara perempuan yang sama berbisik. "Rendra, kami masih menunggumu." Aku menjatuhkan HP-ku. Layar mati seketika, dan dari luar jendela, samar-samar aku mencium bau belerang. Paginya aku langsung datangi Pak Darmo lagi. Aku tunjukin HP-ku, tapi file itu udah nggak ada. Ia cuma menghela napas. "Kalau mereka sudah memanggil, susah dihentikan, Nak. Desa itu tidak suka dilupakan." Aku mencoba berpikir logis. "Pak, ini semua mungkin cuma halusinasi akibat kurang oksigen di gunung. Saya nggak percaya hal-hal kayak gitu." Pak Darmo tersenyum tipis, matanya menatap lurus ke arah puncak Welirang yang tertutup kabut. "Kau boleh tidak percaya, tapi gunung percaya padamu. Kalau kau pernah melihat sesuatu yang tidak seharusnya, itu berarti mereka sudah memilihmu." Kata-kata itu membekas dalam pikiranku. Aku tidak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu dari sana. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke Surabaya. Aku pikir setelah jauh dari gunung, semuanya bakal normal. Tapi aku salah. Malam pertama di apartemen, jam 2 lewat sedikit, aku mendengar suara gamelan halus dari arah balkon. Suaranya semakin lama semakin jelas. Ketika aku buka tirai, yang kulihat bukan pemandangan kota, tapi kabut pekat, dan di kejauhan ada lampu-lampu rumah kecil berderet di lembah. Aku melangkah mundur, napasku berat.
Semua terasa sama seperti malam di Welirang itu. Samar-samar, kulihat bayangan perempuan dari video itu berdiri di antara kabut. Wajahnya masih buram, tapi kali ini bibirnya bergerak, membentuk kata yang bisa kutangkap jelas. Kau belum selesai, Rendra. Kembalilah, kami ingin kau tahu kenapa desa ini ada. Lalu kabut itu menghilang, dan aku mendapati diriku berdiri sendirian di balkon, keringat dingin menetes dari pelipis. Besoknya aku bangun dengan kepala berat. Di meja, ada selembar foto hitam putih yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dalam foto itu, tampak sebuah desa dengan rumah-rumah beratap ijuk dan kabut menutupi sebagian bukit. Di pojok bawah ada tulisan kecil, hampir pudar. Lembah Putih, 1911. Aku memegang foto itu lama, sampai akhirnya aku sadar sesuatu. Di pojok kanan bawah, ada seseorang berdiri di antara kerumunan warga desa. Sosok itu mirip aku. Sangat mirip. Aku tak tahu bagaimana mungkin. Tapi aku tahu satu hal pasti, ini belum berakhir. Desa itu ingin aku kembali. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku memang harus kembali ke Welirang. Sudah seminggu sejak aku menemukan foto itu di mejaku. Aku masih tidak tahu siapa yang meletakkannya di sana. Apartemenku dikunci rapat, tak ada jejak orang masuk, tapi setiap kali aku menatap foto itu, jantungku berdetak lebih cepat. Desa yang sama. Rumah-rumah beratap ijuk, kabut tebal, jalan batu berliku. Tapi yang membuatku tidak bisa tidur setiap malam adalah sosok di sudut kanan bawah foto itu, sosok yang wajahnya nyaris sama denganku. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi semakin aku menolak, semakin kuat mimpi itu datang. Suara gamelan, perempuan berambut panjang, dan kabut yang menelan pandangan. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan kembali ke sana. Aku tiba di Tretes pagi-pagi sekali. Udara dingin, tapi bukan dingin yang biasa. Ada rasa berat di tiap tarikan napas, seolah gunung itu tahu aku datang lagi. Pak Darmo terkejut melihatku. Kau balik lagi, nak, katanya dengan nada khawatir. Aku hanya mengangguk. Saya harus tahu, Pak, tentang Lembah Putih. Tentang kenapa saya bisa melihatnya. Ia menatapku lama, lalu menghela napas panjang. Kalau kau sudah niat, tak ada yang bisa melarang. Tapi ingat, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang kalau mendengar namamu dipanggil. Apapun yang terjadi. Aku mengangguk, meski sebenarnya tak sepenuhnya paham maknanya. Ia memberiku peta jalur lama, yang katanya sudah ditutup sejak lama, jalur ke arah punggung timur, tempat desa itu pernah ada. Kalau kau menemukan batu besar dengan ukiran seperti matahari, berhenti di situ. Itu gerbangnya, ucapnya lirih. Aku mengucap terima kasih dan mulai mendaki. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Langit pucat, udara berbau belerang. Suara langkahku menggema sendiri di antara pepohonan. Tak ada pendaki lain hari itu. Bahkan burung pun seolah enggan bersuara. Setelah 3 jam berjalan, aku menemukannya. Batu besar berlumut, setengah tertanam di tanah, dengan ukiran bundar menyerupai matahari. Di sekelilingnya ada semak-semak tinggi, dan hawa aneh menyelimuti area itu. Aku mendekat, mengusap ukiran itu. Permukaannya dingin, tapi entah kenapa ada getaran halus di ujung jariku. Saat aku menatap lebih lama, kabut di sekeliling mulai menebal. Dunia seolah meredup, dan suara di sekitarku lenyap. Lalu, di sela kabut, perlahan-lahan muncul jalan setapak berbatu yang tidak ada sebelumnya. Di ujungnya, samar-samar terlihat gerbang kayu tinggi dengan papan bertuliskan, "Selamat datang di Lembah Putih." Aku terpaku. Desa itu benar-benar ada. Aku berjalan perlahan melewati gerbang itu. Udara berubah, lebih hangat, lebih hidup. Burung-burung berkicau, suara gamelan terdengar lembut dari arah bawah. Rumah-rumah beratap ijuk berjejer di sepanjang jalan. Ada orang-orang yang berjalan, berpakaian sederhana seperti dari masa lalu. Mereka menatapku sekilas, tersenyum, seolah aku adalah bagian dari mereka. Aku ingin percaya ini nyata, tapi setiap langkah terasa salah. Semuanya terlalu sempurna, terlalu tenang. Seorang perempuan tua mendekat. Wajahnya keriput tapi matanya jernih. "Selamat datang kembali, Rendra," katanya lembut. Aku membeku. "Kembali?" Ia mengangguk, lalu menatapku lama. "Kau lupa,
Ya, kau pernah di sini. Lama sekali. Aku mencoba tertawa kecil, tapi suaraku gemetar. Saya baru pertama kali datang ke sini. Ia tersenyum samar. Itu yang selalu kau katakan setiap kali datang. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkanku dengan sejuta pertanyaan yang berputar di kepala. Aku terus berjalan menyusuri jalan desa. Semua orang terlihat hidup, tapi aneh. Langkah mereka senyap. Tidak ada bayangan di tanah. Dan di antara kabut, aku bisa melihat sesuatu berkilau di udara, seperti serpihan cahaya yang bergerak pelan, mengelilingi mereka. Di ujung jalan, aku menemukan bangunan besar dari kayu dan batu. Di depan pintunya tertulis, Balai Utama. Dari dalam terdengar suara gamelan, lebih keras daripada sebelumnya. Aku membuka pintu perlahan. Di dalam, puluhan orang duduk bersila menghadap ke tengah ruangan, di mana seorang perempuan berpakaian putih sedang menari dengan gerakan lambat. Wajahnya tertutup selendang tipis, tapi dari suaranya aku tahu, itu suara yang sama dari mimpiku. Kau datang juga, Rendra, katanya tanpa berhenti menari. Kami menunggumu. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Langkahku tak bisa digerakkan. Perempuan itu mendekat, mengangkat selendangnya. Dan aku melihat wajahnya, perempuan dari video itu. Wajah pucat, mata kosong, bibirnya tersenyum samar. Tapi di matanya, aku melihat sesuatu yang lain, kesedihan. Kami tidak bisa pergi dari sini, bisiknya. Desa ini terperangkap antara dua dunia. Dan kau adalah kunci yang menghubungkan keduanya. Aku menggeleng. Saya nggak ngerti. Kau pernah di sini, Rendra? 100 tahun yang lalu. Kau adalah salah satu dari kami sebelum kau meninggalkan desa ini. Jantungku berdetak keras. Itu nggak mungkin. Lihatlah, katanya sambil menunjuk ke dinding. Di sana tergantung deretan foto-foto tua. Salah satunya foto yang sama dengan yang kutemukan di apartemenku. Dan benar, di ujung kanan bawah, sosok itu bukan hanya mirip denganku. Itu aku. Aku memandangi foto itu dengan napas terengah. Dunia di sekelilingku berputar. Suara gamelan semakin keras, sampai-sampai telingaku berdengung. Kau meninggalkan kami waktu letusan besar itu terjadi, katanya dengan suara berat. Kau menyeberang ke dunia mereka. Tapi kami tetap menunggu. Dan sekarang, kau kembali. Aku berusaha mundur, tapi di belakangku sudah berdiri penduduk desa, mengelilingiku dalam lingkaran. Mata mereka kosong, senyum mereka beku. Tinggallah di sini, Rendra, kata perempuan itu lembut. Di tempatmu yang sebenarnya. Aku menutup mata, memaksa tubuhku untuk bergerak, tapi semuanya membeku. Lalu aku teringat pesan Pak Darmo, jangan menoleh ke belakang kalau mendengar namamu dipanggil. Dan saat itu, aku mendengar suara lain, suaraku sendiri, berbisik dari belakangku. Rendra, jangan percaya mereka. Lari sekarang. Aku ragu. Suaranya sama persis denganku. Tapi aku tak menoleh. Aku berlari ke arah luar balai, menembus kabut yang makin pekat. Suara gamelan berubah menjadi jeritan nyaring. Aku berlari tanpa arah, tapi tahu satu hal, aku harus keluar dari sini. Ketika aku menembus kabut terakhir, dunia di sekelilingku tiba-tiba berubah. Suara hilang. Udara dingin lagi, berat. Aku berdiri sendirian di depan batu besar berukir matahari. Jalannya hilang. Desa itu lenyap. Aku jatuh terduduk, napasku memburu. Tapi saat aku melihat jam tanganku, aku membeku. Jam itu berhenti di pukul 12.11, tanggal 11 November 1911. Tangan gemetar, aku menatap sekeliling. Di balik kabut, samar-samar terdengar suara perempuan itu lagi, lebih jauh, lebih sayup. Kau belum bisa keluar, Rendra. Gerbang ini belum menutup sepenuhnya. Aku menatap batu itu, dan ukirannya berdenyut pelan seperti jantung yang hidup. Aku tahu ini belum selesai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai percaya, mungkin aku bukanlah orang yang aku kira selama ini. Sudah 2 minggu sejak aku keluar dari lereng Welirang, tapi keanehan itu tidak berhenti. Semakin aku mencoba melupakan, semakin sering dunia di sekelilingku terasa tidak stabil, seperti dua lapisan yang saling bertindih, bergeser pelan tanpa pernah benar-benar terpisah.
Kadang di jalan aku melihat bayangan orang-orang berpakaian kuno berjalan di antara kerumunan, tapi hanya sekilas. Sekali aku kedip, mereka hilang. Tapi yang paling mengganggu adalah saat mereka mulai menatap balik. Malam itu, aku baru pulang dari stasiun. Langit Surabaya penuh awan gelap, tapi udara terasa panas. Aku naik ke lantai 3 apartemen dan berhenti di depan pintu. Ada sesuatu di lantai, selembar kain putih kecil, dilipat rapi. Saat kubuka, aku membeku. Di dalamnya ada segenggam tanah kering dan serpihan belerang. Aroma yang sama seperti di gunung itu. Aku berusaha berpikir logis, mungkin seseorang sedang bercanda. Tapi tepat ketika aku menatap tanah itu, terdengar suara dari ujung koridor. Langkah kaki lambat, teratur, menyentuh lantai dengan gema berat. Aku menatap ke arah suara itu, tapi koridor gelap. Tidak ada siapa-siapa. Langkah itu berhenti, tepat di depan pintuku. Aku menahan napas, menatap lubang intip. Tak ada orang. Tapi dari balik kayu pintu, samar-samar terdengar suara lembut, seperti bisikan perempuan. Kami tidak pernah pergi, Rendra. Aku mundur perlahan, tubuh gemetar. Saat aku menyalakan lampu ruang tamu, semua barang di apartemenku berantakan, padahal tadi sebelum pergi, aku yakin semuanya rapi. Di meja, foto lama lembah putih itu kini berubah. Kabutnya lebih tebal, dan di tengah desa, ada sosok hitam berdiri sendirian menatap ke arah kamera. Sosok itu tidak ada sebelumnya. Aku berusaha menghubungi Pak Darmo, tapi nomor yang kutulis di catatan tiba-tiba tidak terdaftar. Aku kembali ke Tretes, berharap bisa menemuinya langsung, tapi pos pendakian itu kosong. Bangunannya tampak tua, seperti sudah lama ditinggalkan. Padahal baru 2 minggu lalu aku ke sana. Di papan kayu depan pos, tertulis tanggal terakhir operasi, Desember 1998. Aku menatapnya lama, tidak percaya. Aku mulai berjalan ke arah hutan, jalur lama tempat batu berukir matahari itu berada. Tapi kali ini, jalan setapaknya terasa berbeda. Pohonnya lebih tinggi, lebih rapat, dan udara di sekeliling seperti menolak kehadiranku. Semakin jauh aku melangkah, semakin aneh suara-suara di sekitarku, bukan lagi desir daun, tapi bisikan pelan seperti banyak orang berbicara bersamaan. Dan di antara semua suara itu, aku mendengar satu kalimat yang paling jelas. Kau kembali untuk menutup gerbang, atau membukanya? Aku berhenti. Tenggorokanku kering. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Hanya kabut yang tiba-tiba turun begitu tebal hingga jarak pandangku tak sampai 2 meter. Aku menyalakan senter, tapi cahaya malah memantul kembali. Seperti tembok tak terlihat di depanku. Lalu dari balik kabut itu, muncul sosok-sosok samar. 1, 2, 3, lalu puluhan. Semua memakai pakaian seperti penduduk desa dari foto lama itu. Wajah mereka pucat, matanya kosong, langkahnya lambat tapi serentak. Aku berlari mundur, tapi di belakangku juga muncul yang lain. Aku terjebak. Salah satu dari mereka mendekat, seorang anak kecil dengan rambut kusut, membawa mainan kayu. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara datar. Kau berjanji akan kembali, tapi kau tinggalkan kami di bawah tanah. Aku ingin berteriak tapi suara tercekat. Aku tidak tahu kalian. Anak itu menggeleng. Kau tahu. Kabut di sekitarku berputar cepat, dan dunia tiba-tiba berubah. Suara angin berganti menjadi gamelan halus. Pohon-pohon lenyap, berganti rumah-rumah beratap ijuk. Aku berdiri di tengah lembah putih lagi. Desa itu sama seperti sebelumnya, tapi kini tak ada kehidupan di dalamnya. Rumah-rumah kosong, pintu terbuka lebar, kain putih berkibar di setiap jendela. Langit di atas kelabu, dan aroma tanah basah bercampur belerang memenuhi udara. Aku berjalan perlahan ke arah balai utama. Di dalamnya, hanya ada meja panjang dan lilin yang menyala sendirian. Di atas meja itu, tergeletak cermin bundar berbingkai kayu. Aku melihat ke dalam cermin itu, dan nyaris menjatuhkannya. Refleksiku bukan diriku. Wajahku jauh lebih tua, mataku cekung, dan di dahiku ada bekas luka panjang seperti terbakar. Refleksi itu tersenyum. Kau pikir bisa lari dari waktu, katanya. Kau hanya berjalan di lingkaran yang sama, Rendra. Aku mundur 1 langkah. Aku bukan bagian dari kalian. Kau adalah kami.
Kau adalah orang terakhir yang membuka gerbang 100 tahun lalu. Letusan besar itu bukan bencana alam, tapi akibat perjanjianmu dengan penunggu gunung. Aku menggeleng keras. Tidak, aku bukan orang itu. Refleksi di cermin menatapku tajam. Tapi kenapa waktu di jam tanganmu berhenti di tahun itu? Aku menatap pergelangan tanganku. Jarum jam itu masih mati di pukul 11 lewat 11 menit 11 detik 1911. Dan entah kenapa, di balik kaca jam itu, aku melihat bayangan kecil, desa yang sama, lengkap dengan penduduknya, hidup di dalam jamku. Aku menjatuhkan jam itu ke tanah, tapi suaranya tidak terdengar. Dunia di sekelilingku bergetar pelan. Rumah-rumah bergetar, tanah retak. Suara gamelan berubah jadi gong besar yang berdentang panjang, seperti tanda peringatan. Lalu aku melihat perempuan berpakaian putih itu lagi, berdiri di depan balai. Rambutnya terurai, matanya menatap lurus ke arahku. Gerbang belum tertutup, Rendra. Dunia kami menunggu untuk menyeberang. Aku menatap sekeliling, kabut makin pekat. Sosok-sosok mulai keluar dari rumah, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Mereka berjalan pelan ke arahku, langkahnya tenang tapi serentak. Kau satu-satunya yang bisa menutupnya, katanya lagi. Atau membiarkan kami melewati dunia mereka. Tangan dan kakiku mulai mati rasa. Aku tahu aku harus lari, tapi setiap langkah terasa berat. Lalu, sesuatu dalam diriku mulai berbisik, suara yang sama dari mimpiku, tapi kali ini, lebih dalam, seolah dari dalam dadaku sendiri. Kalau kau keluar lagi, mereka akan tetap mengikutimu. Karena kau bukan pengunjung, Rendra. Kau bagian dari kami. Aku menjerit sekuat tenaga, tapi tak ada suara keluar. Dunia di sekelilingku retak, dan sebelum semuanya gelap, aku sempat melihat satu hal terakhir. Di balik bayangan para penduduk desa itu, berdiri diriku sendiri, menatap dingin, dan tersenyum. Aku terbangun di pinggir jalan setapak, dengan pakaian penuh lumpur. Matahari terbit di balik gunung. Tidak ada desa, tidak ada kabut. Hanya kesunyian dan bau tanah basah. Tapi ketika aku menyalakan HP, ada satu video baru di galeri. Gerbang _ terbuka MOV. Aku putar. Dalam video itu, aku berdiri di depan batu besar berukir matahari. Di belakangku, ratusan orang berjalan keluar dari kabut, menuju arah kamera, menuju dunia ini. Dan suaraku sendiri terdengar dari video itu, berat, datar, dan dingin. Mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu aku membuka jalan. Pagi itu udara di sekitar Welirang terasa aneh. Terlalu tenang, terlalu sunyi, seperti seluruh gunung sedang menahan napas. Aku berdiri di tepi jalur pendakian, menatap puncak yang diselimuti kabut keabu-abuan. Sudah 3 hari sejak video Gerbang _ terbuka MOV muncul di ponselku. Dan sejak hari itu, bayangan-bayangan itu mulai muncul di mana-mana. Awalnya cuma sekilas di kaca jendela, lalu di cermin kamar mandi, sampai akhirnya, aku melihat mereka berjalan di jalanan kota. Tapi tak ada yang melihat selain aku. Mereka seolah tidak sepenuhnya ada di dunia ini, tapi cukup dekat untuk membuat udara di sekitarku berubah dingin setiap kali mereka melintas. Malam sebelum aku naik lagi, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, perempuan berpakaian putih dari desa gaib itu memanggilku, kali ini dengan nada yang lembut, hampir seperti permintaan tolong. Gerbang kedua terbuka. Kau harus menutupnya sebelum matahari terbit ketiga, atau dunia kami dan dunia kalian akan menyatu selamanya. Aku terbangun dengan keringat dingin, dan tanpa berpikir panjang, aku memutuskan kembali ke sana. Kali ini bukan karena rasa penasaran, tapi karena rasa bersalah yang tak bisa kujelaskan. Entah kenapa, di dalam dadaku, ada perasaan bahwa memang akulah yang seharusnya menyelesaikan semua ini. Langit mulai gelap ketika aku tiba di pos pendakian. Anehnya, kali ini pos itu tanpa hidup lagi. Ada lampu minyak menyala, dan di kursi depan duduk seorang lelaki tua. Wajahnya pucat, matanya menatap lurus tanpa ekspresi. Aku menelan ludah. "Pak, ini pos pendakian, kan?" Lelaki itu mengangguk pelan. "Kau datang untuk menutupnya." Aku membeku. "Bapak tahu tentang gerbang itu?" Ia menatapku tajam. "Kami semua tahu. Kami penjaga yang tersisa. Tapi gerbang itu tidak bisa ditutup oleh penjaga, hanya oleh pembuka." Aku sadar, pembuka yang dimaksud itu, aku. Lelaki itu berdiri,
lalu memberiku sebuah benda kecil. Jam saku tua, identik dengan jam tanganku yang dulu berhenti di tahun 1911. Tapi jam ini berdetak pelan, seperti baru dihidupkan kembali. Waktu hanya bisa diperbaiki oleh tangan yang pernah menghentikannya, katanya. Jika kau masih punya keberanian, jalankan jarumnya sampai akhir. Aku menatap jam itu lama. Jarumnya menunjukkan pukul 11.58 malam. Perjalanan menuju batu berukir matahari itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Kabut turun lebih cepat, dan suara gamelan samar mulai terdengar dari jauh. Semakin aku mendekat, semakin jelas suara itu, seolah-olah seluruh lembah sedang bersiap menyambut sesuatu. Dan di tengah kabut, mereka mulai muncul lagi. Penduduk Lembah Putih, wajah-wajah yang sama, tapi kali ini tidak lagi kosong. Mereka tersenyum. Senyum yang aneh, senyum seseorang yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Perempuan berpakaian putih itu berdiri di depan batu. Tangannya mengelus permukaan ukiran matahari yang kini retak di tengahnya. Kau kembali, katanya lembut. Kau ingat siapa dirimu sekarang, bukan? Aku menatapnya, perasaan aneh menguasai dada. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa, iya. Aku tahu. Aku melihat sekilas ke tangan kananku, bekas luka lama muncul di sana, sama persis seperti di refleksi cermin itu. Luka yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Potongan ingatan berkelebat, api, gemuruh, tanah berguncang, dan desa itu tenggelam di bawah semburan belerang. Dan di tengah semua itu, aku berdiri di altar batu, mengangkat jam saku ke langit, sementara perempuan itu menangis. Aku, atau seseorang yang mirip denganku, telah membuka gerbang itu dulu. Dan letusan welirang, bukan bencana alam, tapi harga dari perjanjian yang gagal ditepati. Sekarang, semuanya terulang. Aku berdiri di tempat yang sama, dengan jam yang sama. Hanya saja kali ini, aku tahu apa yang harus dilakukan. Kalau aku menutupnya, kataku, apa yang terjadi pada kalian? Perempuan itu tersenyum samar. Kami akan hilang. Tapi dunia kalian akan tetap utuh. Aku menatapnya lama. Dan kau? Namaku pernah disebut dalam doa-doa penduduk sini, tapi sekarang sudah tak ada yang ingat. Jadi aku akan lenyap bersama desa ini. Suaranya tenang, tapi matanya bergetar halus, seperti seseorang yang menunggu perpisahan yang sudah lama ditunda. Aku memutar jam itu. Jarumnya bergerak perlahan. Suara detiknya mulai menggema di udara, dan tanah di bawah kakiku bergetar halus. Kabut mulai tersedot ke arah batu, membentuk pusaran besar yang perlahan menyala keemasan. Penduduk desa menundukkan kepala. Satu persatu mereka mulai berubah menjadi partikel cahaya, mengalir ke dalam pusaran itu, tenang, tidak melawan. Suara gamelan berubah jadi lirih, seperti nada penutup dari upacara panjang. Perempuan itu berjalan mendekat. Terima kasih, Rendra. Kau akhirnya mengembalikan keseimbangan. Aku ingin bicara, tapi suaraku tercekat. Tangannya menyentuh jam di tanganku, lalu berbisik, simpan waktu ini baik-baik. Karena di kehidupan berikutnya, kita mungkin bertemu lagi. Cahaya semakin terang. Dunia di sekeliling memudar perlahan, dan sebelum semuanya lenyap, aku sempat melihat satu hal. Wajah perempuan itu tersenyum, damai, untuk pertama kalinya. Ketika aku membuka mata, aku sudah duduk di tepi jalan setapak. Matahari baru terbit, kabut lenyap, dan gunung tampak tenang. Tidak ada tanda-tanda desa, tidak ada batu berukir, tidak ada bekas apapun. Aku memeriksa jam saku di tanganku. Jarumnya berhenti tepat di pukul 12. Dan di kaca kecilnya, ada pantulan wajahku sendiri, tapi di belakangku, samar, ada siluet perempuan berpakaian putih, tersenyum, lalu perlahan memudar. Aku menatap puncak welirang lama sekali. Angin berhembus pelan, membawa aroma belerang samar, dan sesuatu yang mirip bisikan halus. Kau berhasil menutup gerbang kedua, Rendra. Tapi ingat, setiap gerbang selalu punya kuncinya. Dan kunci itu masih ada, di tanganmu. Aku menatap jam itu lagi. Detiknya berdetak pelan. Lalu berhenti. Dari kejauhan, welirang tampak damai. Tapi kalau kau datang ke sana saat senja dan memperhatikan baik-baik di antara kabut puncaknya, kau mungkin akan melihat bayangan sebuah desa putih yang berdiri di antara pepohonan, samar, seperti Fata Morgana. Dan kadang, di malam-malam tertentu, terdengar alunan gamelan halus dari arah gunung.
irama terakhir dari mereka yang tidak pernah benar-benar pergi. Tamat.